Pernah nggak ngalamin menghabiskan waktu berjam-jam untuk menganalisis grafik, menemukan pola yang sempurna, dan meyakini bahwa kali ini trading bakalan profit besar? Tapi taunya, saat sudah masuk, emosi menyerang dan nggak jadi profit besar karena takut. Atau malah pas rugi dikit, dibiarin sampai loss banyak banget, dan duitnya habis. Selamat datang di dunia psikologi trading, arena di mana 90% trader gagal. Mark Douglas, dalam karyanya yang monumental The Disciplined Trader, mengungkapkan sebuah kebenaran pahit. Kesuksesan trading 90% ditentukan oleh psikologi, dan hanya 10% oleh strategi. Yuk, kita bahas lebih dalam. Daya tarik terbesar dari trading adalah ilusi uang mudah. Kita melihat chart yang bergerak naik dan berpikir, seandainya saya beli di bawah, pasti sudah kaya. Kemudahan menekan tombol buy atau sell, menciptakan jebakan psikologis bahwa menghasilkan uang di pasar itu gampang. Kenyataannya, trading adalah salah satu profesi paling menantang secara mental di dunia. Kunci untuk keluar dari jebakan ini adalah memahami hakikat pasar yang sebenarnya. Pasar tidak peduli pada Anda. Ia tidak tahu posisi Anda, tidak punya niat untuk membuat Anda rugi, dan tidak memiliki emosi. Pasar bersifat netral. Ia adalah sebuah cermin raksasa yang hanya merefleksikan apa yang ada di dalam diri para pelakunya. Secara kolektif, ketika Anda merasakan ketakutan, keserakahan, atau keraguan saat trading, itu bukanlah pasar yang menyeramkan. Itu adalah cerminan dari kondisi internal Anda sendiri. Jika Anda melihat wajah marah di cermin, Anda tidak akan menyalahkan cerminnya. Anda akan mengubah ekspresi wajah Anda. Demikian pula dalam trading. Untuk mengubah hasil Anda harus mengubah apa yang ada di dalam diri Anda. Musuh terbesar seorang trader bukanlah market maker atau whale, melainkan dua kekuatan tak terlihat di dalam diri, ketakutan dan keyakinan bawah sadar. Ketakutan adalah emosi utama yang menyabotase trader. Ia muncul dalam berbagai takut rugi dan FOMO atau fear of missing out, membuat Anda masuk ke pasar tanpa analisis matang. Takut kehilangan profit, membuat Anda menutup posisi profit terlalu dini. Takut salah, membuat Anda ragu-ragu dan melewatkan peluang trading yang sesuai dengan sistem Anda. Takut menyesal, membuat Anda membiarkan posisi rugi berjalan dengan harapan harga berbalik. Ketakutan mempersempit persepsi Anda, membuat Anda fokus pada ancaman, dan melumpuhkan kemampuan berpikir rasional. Jauh di lubuk hati, kita semua memiliki program tentang uang, kesuksesan, dan harga diri yang ditanamkan sejak kecil. Jika Anda secara bawah sadar percaya bahwa uang itu jahat, atau saya tidak pantas sukses, Anda akan tanpa sadar melakukan sabotase diri setiap kali akun trading Anda mulai bertumbuh. Anda akan melanggar aturan dan membuat kesalahan bodoh untuk mengembalikan diri Anda ke zona nyaman keyakinan Anda. Inilah perubahan mindset paling fundamental yang harus dilakukan setiap trader. Trader amatir masuk ke pasar dengan tujuan untuk benar. Trader profesional masuk ke pasar untuk menjalankan sistem mereka dengan sempurna. Terlepas dari hasilnya, sistem trading Anda adalah keunggulan Anda. Tugas Anda bukan untuk memprediksi masa depan. Tugas Anda adalah, pertama, memiliki sistem trading yang teruji dan memiliki positive expectancy atau probabilitas menang lebih besar dari rugi dalam jangka panjang. Kedua, mengeksekusi sistem tersebut secara disiplin pada setiap peluang yang muncul. Ketiga, menerima bahwa kerugian adalah bagian tak terhindarkan dari permainan. Probabilitas ini, satu kerugian tidak berarti sistem Anda gagal. Lepaskan ego dan kebutuhan untuk selalu benar. Fokuslah pada eksekusi yang sempurna. Disiplin dalam trading bukanlah hukuman atau kekakuan. Disiplin adalah tindakan. Menghormati aturan yang telah Anda buat untuk diri sendiri. Anda membuat rencana trading yang jelas kapan masuk, kapan keluar, berapa risiko. Anda disiplin mengikuti rencana itu tanpa kecuali. Seiring waktu, Anda melihat hasil positif dari kedisiplinan Anda. Hasil ini membangun kepercayaan diri pada sistem dan kemampuan Anda. Semakin Anda percaya diri, semakin mudah untuk tetap disiplin. Pernahkah Anda melakukan sesuatu dengan begitu fokus hingga waktu seakan berhenti? Itulah flow state atau yang disebut Mark Douglas sebagai the zone. Dalam trading, the zone adalah kondisi mental di mana tidak ada rasa takut, ragu, atau serakah. Eksekusi trading terasa mudah dan mengalir. Anda melihat peluang pasar secara objektif, tanpa distorsi emosi. Anda sepenuhnya percaya pada sistem dan diri sendiri. The zone bukanlah hal mistis. Ia adalah produk sampingan alami dari penguasaan. Semua bab sebelumnya, memahami pasar sebagai cermin, menaklukkan ketakutan, berpikir dalam probabilitas, dan membangun disiplin yang tak tergoyahkan. Sekarang, kita mulai prakteknya dengan tantangan disiplin 30 hari. Pertama, tulis aturan Anda,
Buat sebuah trading plan yang sangat spesifik. Tulis di kertas dan tempel di dinding. Aturan ini harus mencakup setup atau kondisi untuk masuk pasar. Aturan manajemen risiko misal, risiko maksimal 1% per trade. Aturan untuk take profit, aturan untuk cut loss, atau stop loss. Setelah itu, buat jurnal trading. Siapkan buku catatan. Untuk setiap trade, catat aset yang ditradingkan, alasan masuk, sesuai aturan atau tidak, screenshot grafik saat masuk dan keluar. Yang terpenting, emosi apa yang Anda rasakan sebelum, selama, dan sesudah trading? Lalu komitmen penuh. Selama 30 hari ke depan, berkomitmenlah untuk 100% mengikuti aturan Anda, tidak peduli apapun yang terjadi. Tujuan Anda bukanlah menghasilkan uang, melainkan menjadi trader yang disiplin. Ukur kesuksesan Anda bukan dari profit atau loss, tapi dari seberapa patuh Anda pada trend. Perjalanan menjadi trader yang disiplin bukanlah sprint, melainkan maraton. Ini adalah perjalanan tanpa akhir untuk mengenal dan menguasai diri sendiri. Setiap hari di pasar adalah kesempatan untuk berlatih, belajar, dan bertumbuh. Kerugian bukan lagi kegagalan, melainkan umpan balik yang berharga. Keuntungan bukan lagi sumber euforia, melainkan bukti dari proses yang benar. Ingatlah selalu pesan utama Mark Douglas. Anda tidak perlu mengendalikan pasar. Anda hanya perlu mengendalikan diri sendiri. Taklukkan pikiran Anda, maka Anda akan menaklukkan pasar. Selamat bertransformasi.